Halo cuy, hehe. Ya, kalian tahu gak sih? Dulu gue inget ada temen gue yang cerita, katanya dia tuh punya temen. Nah, temennya itu tuh waktu SMP bisa dibilang dia tuh nolep, mageran, nonton anime mulu. Nah, terus katanya saat dia udah SMP malah jadi ketua organisasi yang ada di sekolahnya. Dan gue sendiri kayak kurang percaya gitu loh. Masalahnya tuh kayak apaan sih? Gak mungkin gitu loh. Mana ada orang yang waktu SMP nolep, mageran, jelek, nonton anime mulu, dan saat udah SMA malah jadi ketua organisasi. Kan lucu ya, ada-ada aja lah temen gue. Dan saat gue lagi ngaca, gue ngeliat temen yang diceritain dia. Jujur ya, ketua. Nah, gue mau share sedikit pengalaman gue semasa jadi seorang ketua. Dari ketua kelas sampai ketua organisasi. Widih, jadi ketua nih, keren banget bang. Hehe, keren. Iya, keren. Gue hampir gila gara-gara ini. Nah, gue sendiri bisa dibilang bukan tipe orang yang pede banget ataupun yang punya public speaking yang bagus. Ya, skill gue serba pas-pasan lah. Dan jadi ketua itu sebenarnya jadi beban yang lumayan berat gitu loh bagi gue sendiri. Sebab gue sendiri kurang paham gitu loh tentang kepemimpinan ataupun ngerangkul semua anggota gue. Karena seperti yang udah gue bilang di awal, waktu SMP gue tuh bener-bener nolep. Dan gara-gara nolep ini, gue bener-bener kesulitan waktu awal ngejabat jadi ketua organisasi. Dan untungnya sekarang gue tuh udah serah terima jabatan coy. Jadi semula gue yang jadi ketua udah nyerahin jabatan itu ke adik kelas gue. Hehe, jujur rasanya tuh lega banget. Karena beban yang selama ini gue tanggung ya nggak hilang sih, cuman gue pindahin ke adik kelas gue. Hehe. Nah tapi nih, sebelum gue lanjut ke ketua organisasi, gue mau flashback sedikit ke waktu gue masih SD. Di zaman gue masih jadi ketua juga, tapi ketua kelas. Nah sebenernya gue udah pernah ceritain dikit sih di video gue yang ini, tapi santai aja, gue bakal ceritain lagi. Nah gue waktu SD pernah jadi ketua kelas selama kurang lebih 2 tahun. Dan 2 tahun jabat jadi ketua kelas tuh ada beberapa kejadian gitu loh yang lumayan unik. Nah gue waktu SD bisa dibilang tuh cengeng banget. Kayak mungkin kesadung batu aja tuh gue udah nangis gitu. Dan yang bikin gue jadi ketua dulu, gara-gara gue bisa dibilang lumayan pinter lah waktu SD. Beda jauh sama waktu gue SMA sekarang. Nah gue tuh kayak yang udah gue bilang, gue tuh cengeng banget. Dan gue pernah saat dipercaya guru gue saat jam kos, gue disuruh bilangin ke teman sekelas gue biar kagak rame. Tapi ya namanya anak SD ya kan, mana bisa gitu loh dibilangin. Apalagi sama teman sebaya sendiri. Gue pernah nangis sampai naik meja sambil bawa sapu buat negur temen gue yang bener-bener susah dibilangin. Dan gara-gara itu gue pernah diejek temen cewek gue, ketua cengeng. Kayak anjir lah, itu tuh damage-nya kerasa banget gitu loh di hati. Dan oke, gue langsung aja ke inti di video ini. Nah, gue waktu SMA sebenarnya ikut 2 ekstra. Ada basket sama pecinta alam. Nah, alasan gue ikut pecinta alam sebenarnya tuh simple. Gue pengen ngilangin sifat nolep gue. Nah, apesnya saat udah setahun ikut ekstra pecinta alam dan udah naik ke kelas 11, gue malah ditunjuk jadi ketua. Nah, awalnya saat gue baru bangun tidur dan ngecek HP. Halo dik, kamu sudah terpilih menjadi kandidat ketua. Jangan beritahu temanmu yang lain ya, terima kasih. Nah sebenarnya gue awalnya mau nolak aja gitu kan. Soalnya jujur aja gue kurang paham gitu loh soal kepemimpinan. Tapi ya akhirnya gue datang gitu kan saat acara serah terima jabatan. Nah gue dan teman-teman gue dipanggil satu persatu buat ditanyain apa aja visi misi kita. Nah gue dipanggil paling akhir dong. Saat gue maju sebenarnya deg-degan banget. Soalnya gue dihadepin sama kakak kelas gue dan ditanyain pertanyaan yang bertubi-tubi. Singkat cerita, saat pemungutan suara kelar, gue malah yang menang. Dan jujur gue bingung mau seneng apa mau sedih. Gue mau teriak aja deh sebenarnya. Dan ya itu adalah awal dari penderitaan gue. Dan lu tahu, setelah gue jabat jadi ketua, gue bingung apa aja yang harus gue lakuin sebagai ketua. Bahkan proker aja gue kagak tahu. Soalnya gue kagak diajarin sama sekali sama kakak tingkat gue. Dan ya lama-lama sebenarnya gue paham sih sebenarnya. Oke cuy, video ini kelar. Dan ya gue mohon maaf banget kalau durasi dari videonya lebih pendek gitu dari biasanya.
Dan mungkin seterusnya gue bakal lebih memperpendek durasi video biar gue lebih sering upload. Seperti yang udah gue buat di polling sebelumnya. Dan mungkin gue jarang upload juga gara-gara gue banyak kegiatan. Salah satunya gue ada ikut lomba animasi online gitu kan. Biar gue dapat sertifikat lah. Dan biar sertifikatnya itu bisa bantu gue buat pendaftaran SNBP nanti. Karena gue udah kelas 12 sekarang. Dan ya mungkin ini bakal ada part 2-nya. Karena emang ada beberapa bagian yang belum gue ceritain lah ke kalian. Dan ya mungkin itu aja yang gue ngomongin. Makasih buat yang udah nonton sampai detik ini. Walaupun gue gak tahu apa kalian ada yang nonton sampai detik ini. Oke, itu aja yang mau gue ngomongin. Terima kasih buat yang udah nonton. See you guys next video. Bye bye.